Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 423. Nak, apakah kamu gila? Anda, seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, berani memarahi saya seperti ini. Tahukah Anda, saya adalah seorang biksu di alam Mahayana, dan kita berdua tidak sekelas. Cowen memandang Dev Chen dengan seringai di wajahnya. Kakak laki-laki, bocah ini hanya kultivator lepas, mencoba untuk memenangkan adik perempuan kita. Adik perempuan junior sangat disukai, wajahnya sudah hancur, tapi masih ada pria yang membelanya. Ketika kakak perempuan senior tidak terluka, dia memang sangat cantik. Beberapa saudara di belakang Cowen juga tertawa terbahak-bahak. Biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Dan melihatnya seperti itu, mereka tidak ingin menjadi pemuda dengan identitas, itu jelas hanya kultivator lepas. Karena ini adalah biksu tingkat rendah, mereka tidak perlu takut. Tapi mereka sepertinya sudah lupa bagaimana cahaya pedang memaksa mereka kembali mundur barusan. Bisakah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi meledak dengan cahaya pedang yang begitu kuat? Kau terlalu berlebihan. Sebagai kakak senior, sekte 10.000 pedang sudah seperti ini. Anda bahkan memata-matai slip giok rahasia. Dan kalian juga melakukannya pada adik junior. Jika guru dan orang tua itu ada di sini, kalian semua akan dikurung di penjara air. Violet memelototi Cowen dan yang lainnya. Adik perempuan, guru sudah mati dan tidak bisa hidup lagi. Saya melihatnya modar dengan mata kepala sendiri, dan bahkan jiwanya menghilang. Mustahil untuk hidup kembali. Kamu harus dengan patuh mengeluarkan slip giok rahasia dan memberikannya padaku, sehingga aku bisa menghidupkan kembali sekte 10.000 pedang, dan aku masih bisa menjadikanmu penatua di sekte 10.000 pedang. Cowen berkata pada Violet dengan cibiran di wajahnya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Wajah Violet tegas. Adik perempuan junior, kamu harus berpikir jernih, orang ini seharusnya laki-lakimu, kan? Anda cacat, dan dia bersedia membela Anda, membuktikan bahwa Anda berdua telah tidur bersama. Jika kau tidak ingin priamu mati, maka patuhi dengan patuh, dan aku bisa membiarkanmu tidur dan terbang dengannya. Cowen mengancam Violet dengan nyawa Dev. Kau berbicara omong kosong, kalian berdua saja yang tidur bersama. Violet berkata dengan marah. Nona Ju, aku bukan jeruk makan jeruk. Kata Dev Chen terdiam beberapa saat. Violet tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan melirik ke arah Dev Chen dengan ekspresi malu di wajahnya. Kemudian dia menatap ke arah Cowen dan berkata, jangan gunakan pikiran kotormu untuk melihat orang lain. Kami berdua tidak bersalah. Ketika kata-kata yang diucapkan dengan polos itu keluar, Violet sedikit tersipu. Bagaimanapun juga, kata-kata polos itu sepertinya tidak benar. Dev Chen telah melihatnya telanjang. Apakah ini masih dianggap tidak bersalah? Hahaha, lihat dirimu, kau menjadi terkenal setelah berlatih. Siapa yang akan percaya dengan apa yang kau katakan? Saat kau di sekte 10.000 pedang, kau berpura-pura menjadi orang suci, tapi siapa yang tahu kau adalah wanita murahan? Cowen mengejek Violet. Aku benar-benar tidak menyangka adik perempuan menjadi orang seperti ini. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan mencobanya di sekte 10.000 pedang. Adik perempuan berkulit putih, gunung yang indah, cantik, dan berkaki jenjang. Aku pernah mengintipnya saat dia sedang mandi. Saudara-saudara lainnya juga menyerang Violet secara pribadi. Hal ini membuat tubuh halus Violet bergetar. Adik perempuan, tolong serahkan slip giok rahasia, dan aku akan segera pergi. Jika kau masih ingin berada di sekte 10.000 pedang, aku juga bisa memberimu posisi penatua. Jika kau menolak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalian berdua tidak hanya akan mati, aku juga akan membiarkan adik-adik junior ini merasakan kecantikan dan kemulusan tubuhmu. Dan ada banyak adik laki-laki yang rakus terhadap tubuhmu. Kau harus memikirkannya sendiri. Cowen mulai mengancam Violet dengan hal semacam ini, yang sangat tidak tahu malu. Cowen, kau bukan manusia, anjing. Violet tidak tahan setelah mendengarkan kata-kata Cowen. Pedang panjang di tangannya diarahkan langsung ke Cowen. Tapi Cowen tidak takut sama sekali, dan berkata dengan ekspresi jijik, adik perempuan, apakah kau masih ingin bertarung denganku?
Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu melepas semua pakaianmu dalam 3 gerakan? Kau. Wajah Violet dipenuhi amarah, tetapi dia tahu bahwa Cowen benar. Kekuatannya tidak sebanding dengan Cowen. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Cowen mungkin benar-benar melepas pakaiannya. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan dan membiarkan Cowen menghinanya, Violet akan tetap marah. Saat ini, Violet merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa mengalahkannya, dia hanya bisa memarahinya. Nona Ju, serahkan kakak-kakak senior yang tak tahu malu ini padaku. Dev Chen berdiri di depan Violet, pedang pembunuh naga di tangannya sedikit gemetar. Orang-orang ini sangat tidak tahu malu sehingga Dev Chen tidak tahan lagi. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Melihat Dev Chen hendak mengambil tindakan, Cowen tersenyum menghina dan berkata, "Hei, bocah. Kau adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi dan kau masih ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan. Kau bahkan tidak tahu apa sebenarnya kebajikan untuk dirimu sendiri. Kebajikan macam apa aku ini, kau akan tahu jika kau mencobanya." Aura Dev Chen mulai memenuhi udara. Kalian, karena kalian sedang mencari kematian, kalian tidak bisa menyalahkanku, tapi aku tidak pernah membunuh orang tak dikenal, jadi datang dan sebutkan namamu. Cowen sangat teliti dan meminta Dev Chen untuk melaporkan nama keluarganya. Dev Chen. Ngai di wajahnya. Dev Chen mengucapkan 2 kata dengan tenang. Bang. Begitu kata, Dev Chen, keluar dari mulutnya, pedang di tangan beberapa saudara junior di belakang Cowen jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Cowen sendiri terhuyung dan hampir jatuh ke tanah, menatap Dev Chen dengan tidak percaya. Kau, apakah kamu Dev Chen yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan sumber daya selama 100 tahun? Wajah Cowen menjadi sedikit jelek. Ya, tentu, itu adalah aku, kakekmu. Dev Chen mengangguk. Ketika Cowen melihat Dev Chen memarahinya, kali ini bukannya marah, dia malah mundur 2 langkah. Seorang biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan upeti sumber daya selama 100 tahun. Setelah sekian lama, aliansi penyegelan iblis kehilangan pasukan dan jenderal, tetapi untuk alasan ini, Dev Chen masih baik-baik saja. Meskipun Cowen jahat, dia tidak bodoh. Saudara-saudaraku, Dev Chen ini sangat berharga. Jika kita menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegelan iblis, dan kita akan menghasilkan banyak uang. Ayo kita lakukan bersama. Orang ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Dengan begitu banyak dari kita, pasti tidak akan ada masalah. Cowen berkata kepada adik-adik di belakangnya. Kakak laki-laki, aliansi penyegelan iblis mengirim orang, dan mereka adalah biksu Mahayana tingkat 4. Mereka semua bahkan pada akhirnya mundur. Bisakah kita melakukannya? Salah satu rekan murid junior bertanya. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia tahu bahwa orang-orang ini sedang membicarakan Tian Luo, Tiansha dan gurunya. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang ini mengetahui tentang kekalahan Tian Luo, Tiansha dan gurunya. Kali ini, reputasi orang-orang ini sebagai pengkhianat dapat dikonfirmasi lebih lanjut. Mungkin ketika aliansi penyegelan iblis menyerang alasan untuk ini, orang-orang ini akan menjadi pengkhianat dan menutup formasi pelindung sekte. Orang ini pasti memiliki seseorang untuk membantunya. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi bisa mengalahkan alam Mahayana tingkat 4? Itu pasti tidak mungkin. Kita kebetulan menangkap orang ini saat para pembantunya pergi. Ini kesempatan bagus. Cepat lakukan, kalau tidak pembantunya akan datang dan kita akan mendapat masalah. Cowen mendesak. Beberapa saudara junior saling memandang dan merasa bahwa Cowen benar, jadi mereka mengambil pedang yang jatuh dan menuju ke arah Dev Chen dalam sekejap. Cowen tidak mengambil tindakan, tetapi mundur dan mengawasi. Dia ingin saudara-saudaranya ini menguji Dev. Memang benar bahwa Dev Chen berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, tetapi jika dia menyembunyikan budidayanya dan dengan sengaja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, maka dia akan mendapat masalah. Jadi orang ini, Cowen, membodohi beberapa saudara juniornya untuk mengambil tindakan, sementara dia menonton dari pinggir.
Saudara-saudari ini juga memiliki aura di sekujur tubuh mereka, dan mereka menyerang Dev Chen dengan niat membunuh. Bagaimanapun, Dev Chen layak dihadiahi dengan sumber daya selama ratusan tahun dari aliansi penyegelan iblis. Menghadapi beberapa orang, Dev Chen tersenyum ringan dan benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga. Orang-orang ini semua berada di alam kesengsaraan transendensi, dan bahkan yang terbaik pun tidak berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Untuk menghadapi orang-orang ini, jika dia menggunakan pedang pembunuh naga, itu tidak menghormati pedang pembunuh naga. Tubuh Dev Chen melompat, lalu dia mengetukkan jari kakinya, dan dalam sekejap, aliran energi spiritual keluar dari jari kaki Dev. Aura spiritual ini langsung merobek udara dan mengguncang kehampaan. Di mata Cowen, perilaku ceroboh Dev Chen tampak seperti dia hanya berpura-pura. Bagaimanapun, Dev Chen sedang menghadapi biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 atau 9. Bahkan biksu Mahayana tingkat pertama tidak akan bisa bertindak begitu tenang ketika dihadapkan pada serangan beberapa biksu tingkat 8 atau 9 alam kesengsaraan transendensi. Sekarang dia dapat menyimpulkan bahwa Dev Chen tidak hanya pamer, tapi dia benar-benar mampu. Dan itu tergantung pada hasilnya. Apa? Apa artinya ini? Para biksu yang bergegas menghadapi aura spiritual seperti capung, dan mereka sedikit bingung untuk sementara waktu. Dev Chen menyingkirkan pedangnya dan melepaskannya. Namun dengan ujung jari kaki ini, semburan energi spiritual meledak. Apakah dia ingin mengalahkan mereka dengan ini? Bukankah ini terlalu meremehkan mereka? Beberapa orang yang kesal langsung meledak dengan aura yang lebih kuat dan bergegas menuju Dev Chen tanpa mengelak. Boom! Blaar! Tetapi ketika orang-orang ini meremehkan aura spiritual Dev Chen yang diketuk ringan, tiba-tiba aura spiritual meledak di dekat mereka. Dan gelombang udara yang mengerikan menyapu seperti tsunami. Orang-orang ini sepertinya terpental oleh peluru artileri. Mereka berteriak dan terbang mundur satu persatu. Kemudian mereka jatuh dengan canggung ratusan meter jauhnya, membuat lubang yang dalam di tanah. Tanah menimbulkan asap dan debu yang membumbung tinggi, dan orang-orang ini tidak bergerak dan tidak bisa bangun. Asap dan debu perlahan menghilang, dan pemandangan menjadi sunyi. Hati Cowen tiba-tiba menyusut, dan dia merasa sedikit bodoh. Dia menemukan bahwa saudara-saudara junior itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Dia harus tahu bahwa Dev Chen hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dan tidak satu pun dari orang-orang ini yang lebih rendah dari Dev Chen, tetapi sekarang mereka dikalahkan oleh Dev Chen seperti capung. Dalam hal ini, rasanya seperti berada pada level yang sangat berbeda. Dari sudut pandang ini, Dev Chen pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekarang kekuatan sebenarnya Dev pastilah alam Mahayana, dan kemungkinan besar dia telah mencapai alam Mahayana tingkat kedua. Apakah kau tidak ingin mengujiku juga? Apakah kau sudah mengujiku barusan? Dev Chen memandang Cowen sambil mencibir dan berkata, Aku tidak menyangka kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu, tapi menurutku kau hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua, dan kau setara denganku. Jadi kau tidak perlu terlalu sombong. Cowen mendengus dingin, membalikkan tangannya, dan menemukan pedang panjang berwarna merah di tangannya. Setelah Cowen mengeluarkan pedang panjangnya, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Aura di sekujur tubuhnya seperti lubang hitam yang suram, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. Itu bukan pedang yang berasal dari sekte 10.000 pedang. Dari mana asal pedang jahatmu? Violet melihat pedang panjang di tangan Cowen dan langsung bertanya dengan keras. Tidak mungkin pedang panjang yang dikenakan oleh sekte 10.000 pedang mereka terlihat seperti ini. Dev Chen juga sedikit menyipitkan matanya dan melihat pedang merah di tangan Cowen. Dia merasakan aura pedang merah itu mirip dengan aura pedang berdarah di tangan Tian Luo. Dia tahu bahwa Tian Luo adalah seorang pembudidaya iblis, dan Cowen ini adalah murid senior dari sekte 10.000 pedang. Bagaimana pedang panjang yang mereka gunakan bisa serupa? Pedangnya kemungkinan besar adalah hadiah dari aliansi penyegelan iblis. Kau harus tahu bahwa ada terlalu banyak hal untuk para pembudidaya iblis di aliansi penyegel iblis. Sepertinya kakak laki-lakimu telah menjadi anjing dari aliansi penyegelan iblis. Jika ini masalahnya, tidak mengherankan jika sekte 10.000 pedangmu dihancurkan oleh aliansi penyegelan iblis.
Dev Chen berkata pada Violet. Setelah mendengar ini, Violet memandang Cowen dengan marah dan bertanya, Cowen, apakah itu benar? Apakah kau benar-benar mengkhianati sekte kita? Apakah kau benar-benar menjadi anjing dari aliansi penyegelan iblis? Apakah kau telah menyakiti guru dan seluruh sekte kita? Violet sangat bersemangat, memegang pedang panjang di tangannya, dan matanya dipenuhi amarah. Adik perempuan, jangan bicara omong kosong, dan jangan dengarkan rumor orang lain. Semua yang aku lakukan hanyalah untuk merevitalisasi sekte 10.000 pedang. Karena kau tidak ingin menyerahkan slip giok rahasia, maka aku akan. Pedang merah di tangan Cowen tiba-tiba terayun, dan semburan darah langsung memenuhi area itu sejauh ratusan meter. Hati-hati. Dev Chen menarik Violet kembali dan menebas dengan pedang pembunuh naga. Namun, pedang Dev Chen menghantam udara, dan energi darahnya menyebar. Dev bahkan tidak menyadari bayangan Cowen. Orang ini benar-benar melarikan diri, dan berlari dengan sangat tegas sehingga dia bahkan tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang masih hidup atau mati. Sial. Sialan, orang ini sangat berbakat, dia membodohiku. Dev Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Melihat Cowen, jelas dia ingin bertarung dengan Dev. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini sudah berencana untuk melarikan diri. Dev Chen melihat Cowen ingin melawannya, jadi dia tidak siap ketika orang ini melarikan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa Cowen, yang pada awalnya penuh dengan niat membunuh dan penuh semangat juang, akan melarikan diri begitu dia berbalik. Dev Chen bahkan tidak bisa bereaksi, jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan orang ini melarikan diri. Sialan. Bangsat, dia kabur. Kalau tidak aku pasti akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara-saudara dari sekte 10.000 pedang. Melihat Cowen melarikan diri, Violet menggertakkan gigi dan berkata, biarkan dia lari. Aku pikir dia akan menemukanmu cepat atau lambat. Lagi pula, kamu masih memiliki slip giok rahasia bersamamu. Dia tidak memiliki slip giok rahasia, dan dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan sekte 10.000 pedang. Aku telah menemukan rumput otot dewa. Aku akan segera menghubungi Yulian. Kita bisa kembali. Dev Chen berkata pada Violet. Violet mengangguk. Dev Chen memanggil Yulian kembali dengan slip giok suara, dan kemudian mereka bertiga bergegas ke kota Zujia dengan sebuah pesawat. Setelah tiba di kota Zujia, Dev Chen tidak beristirahat, tetapi menggunakan rumput otot dewa untuk memurnikan obat pil. Hanya butuh 1 hari untuk memurnikan pil itu, dan setelah Violet meminumnya, luka bakar di wajahnya secara ajaib menghilang. Ini membuat Violet berterima kasih kepada Dev. Bagi seorang wanita, penampilannya sama dengan hidupnya. Fidel membawa 2 anak perempuannya Violet dan Valentina bersamanya, dan menjamu Dev Chen dengan keramahan yang luar biasa. Tuan Chen, kedua anak perempuanku diselamatkan olehmu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kami di kota Zujia tidak memiliki sumber daya yang berharga, tetapi nenek moyang kami mewariskan sebotol darah spiritual. Dikatakan bahwa itu adalah darah naga yang tersimpan di dalamnya. Saya bersedia memberikan hal ini kepada Tuan Chen. Seperti yang dikatakan Fidel, dia mengeluarkan botol roh putih dan menyerahkannya kepadanya. Dev Chen memegang botol di tangannya, dia langsung merasakan aura yang kuat datang di wajahnya. Aura ini sangat garang, tapi itu membuat Dev Chen merasakan sedikit keakraban. Kesadaran ilahi memasuki roh, dan menemukan bahwa di dalam darah di dalam botol itu, ada roh naga yang berenang terus-menerus. Mata Dev Chen sedikit menyipit, dia tampak sedikit terkejut. Tuan Kota Ju, apakah darah naga ini benar-benar diturunkan dari nenek moyangmu? Dev Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, jika sekarang, dengan kekuatan kota Zujiaku, jangankan mengumpulkan darah naga, bahkan monster biasa pun akan sulit untuk dihadapi. Tuan Chen, apakah darah naga ini palsu? Fidel juga tidak mengerti, dia hanya tahu bahwa itu diwariskan dari leluhurnya, dan dia tidak mengerti apakah itu benar atau salah. Itu tidak benar. Saya hanya berpikir naga ini pasti sangat kuat. Dengan kekuatan kota Zujia. Dev Chen tidak terus berbicara, lagi pula, kota Zujia sekarang sangat lemah. Tidak ada alam mahayana di seluruh kota Zujia. Jika Violet tidak dikirim ke sekte 10.000 pedang, mustahil untuk mencapai alam mahayana. Hei, sebenarnya,
Kota Zujia kami mengalami masa-masa indah dan sangat kuat ribuan tahun yang lalu, tetapi setelah perang para dewa dan iblis, kota Zujia saya menurun, dan sekarang semakin parah. Fidel menghela nafas pelan dan berkata. Setelah Dev mendengar ini, dia buru-buru mengikuti Fidel untuk menebus kesalahan, dan keduanya minum dengan bebas. Dev hanya minum sampai larut malam, dan kemudian dia kembali ke kamar yang telah disiapkan untuk dirinya sendiri. Tepat ketika Dev hendak berbaring, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Violet, mengenakan gaun putih, masuk. Wajah Violet sembuh, wajahnya yang lembut serasi dengan sosoknya yang cantik dan kulitnya yang putih, dan dia memang cantik sekali. Cahaya bulan menyinari ruangan dan mengenai tubuh Violet. Gaun putih Violet, di bawah sinar rembulan, ternyata sangat tembus cahaya. Dev baru saja melihat dan tercengang. Karena dari gaun putih tembus pandang, Dev menemukan bahwa Violet tidak mengenakan hal lain. Bahkan jika dia telah melihat Violet tanpa pakaian, perasaan kabur saat ini membuat darahnya mengalir deras. Tuan Chen, Anda telah banyak membantu saya, dan saya tidak punya apa-apa untuk membalas Anda. Saya harap Anda bisa puas malam ini. Seperti yang dikatakan Violet, dia benar-benar berinisiatif untuk menerkam Dev. Lalu dia melempar Dev dengan keras dan menekannya ke bawah tubuhnya. Nona Ju, tidak, aku bukan orang seperti itu, dan aku tidak membutuhkan tubuhmu untuk menebusnya karena aku berbuat baik padamu. Dev mendorong Violet menjauh. Tuan Chen, saya melakukannya dengan sukarela, jadi Anda tidak perlu berada di bawah tekanan. Violet terus mendekati Dev. Nona Ju, kau benar-benar tidak bisa. Dev terus mundur. Tapi tidak ada jalan untuk kembali, Violet menjatuhkan dirinya lagi, dan kemudian memeluknya erat-erat, berniat untuk bertindak lebih jauh. Dev mencium aroma wanita di tubuh Violet, dia juga sedikit bingung. Tanyakan pada pria mana yang bisa menahan godaan ini? Tapi saat Dev hendak melepas celananya, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Dev, bajingan. Kau berjanji untuk menjadi priaku, tapi sekarang kau bermain-main dengan wanita lain. Karena kau, aku dihukum oleh ayahku dan memikirkannya selama 10 tahun. Kau membuatku sedih. Suara Kelly benar-benar terdengar di telinga Dev. Dev menggoyangkan tubuhnya, dia buru-buru mendorong Violet pergi, lalu bergegas keluar ruangan. Nona Ju, saya benar-benar tidak bisa. Saya tidak ingin Anda salah paham. Aku menyelamatkanmu bukan untuk tidur denganmu. Kau bisa istirahat lebih awal, aku ingin mencari tempat untuk memulihkan kekuatan spiritualku, dari membantumu menyempurnakan alkimia telah membuatku kehilangan banyak energi. Setelah berbicara, sosok Dev benar-benar menghilang. Melihat Dev menghilang, Violet tercengang. Dia tidak mengerti. Bagaimana bisa Dev menolak permintaannya? Apakah dia tidak cukup cantik? Atau apakah dia dalam kondisi yang buruk? Ada apa di bumi ini? Violet tidak mengerti, tapi tetap pergi dengan ekspresi malu. Dev tidak mau, bahkan jika Violet mengambil inisiatif, pada akhirnya hanya sia-sia. Dan pada akhirnya, dia membuat dirinya terlihat seperti pelacur. Saat ini Dev Chen berada di hutan yang berjarak puluhan mil dari kota Zujia. Dia tidak berani tinggal di kota Zujia lagi, dia takut Violet akan menerkamnya lagi. Nona Lin, ada apa denganmu? Mengapa Anda dikurung untuk memikirkannya? Setelah menghentikan sosoknya, Dev tanya Kelly. Dev sangat tidak mengerti, apa alasan Kelly dihukum? Mengapa? Biarkan saja, biarpun aku memberitahumu, itu tidak ada gunanya, kau hanya harus berhenti bermain-main dengan wanita di mana-mana untukku. Ini baru 10 tahun, semuanya berakhir dalam sekejap mata, dan aku akan menemukanmu setelahnya. Kelly tidak memberitahu Dev bahwa dia bersedia menerima hukuman, bagaimanapun juga, tidak ada gunanya mengatakannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev tidak mungkin datang ke kota matahari dan bulan, dan dia tidak akan bisa sampai ke kota matahari dan bulan sama sekali. Apa? 10 tahun? Ada beberapa hal lagi yang ingin dia katakan, tetapi ternyata Kelly tidak dapat dihubungi. Dev Chen bahkan tidak tahu di mana dia akan berada dalam 10 tahun, meskipun 10 tahun bukanlah apa-apa bagi biksu. Tapi untuk Dev, itu terlalu lama.
Mungkin 10 tahun kemudian, dia sudah dikelilingi oleh istri dan selir, dan rumahnya penuh dengan anak dan cucu. Kelly sedang mencari dirinya sendiri, takut dia kecewa. Tanpa sadar, Dev memikirkan wanita di sekitarnya. Yuki, aku tidak tahu di mana kau berada? Rosalind, Maya, Kairen, Josephine, Yael. Apakah kalian baik-baik saja? Aku tidak tahu kapan aku akan bisa bertemu kalian. Kangen bercinta. Dev memikirkan adegan bermain-main di antara banyak wanita, itu sangat indah. Ah, sudahlah. Aku tidak ingin memikirkannya lagi, lebih baik berlatih. Dev menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan gangguan itu di benaknya. Mengeluarkan botol roh naga, Dev langsung mengeluarkan darah naga di dalamnya. Sebuah bola darah melayang di udara, dan di sekitar darah itu, sepertinya ada naga spiritual kecil yang mengalir terus-menerus, memancarkan udara yang agung. Itu hanya darah naga, jenis darah bangsawan yang terkandung di dalamnya, dan keagungan yang dipancarkannya, benar-benar berbeda dari monster biasa. Darah naga menjadi bola api tertinggi, lalu darah berubah menjadi kabut di atas api tertinggi. Dan kabut ini berangsur-angsur mengembun dan berubah menjadi penampakan naga. Jelas, naga ini baru saja berubah, dan itu belum bisa dianggap sebagai naga sungguhan. Dev melihat naga yang auranya berubah menjadi aura di depannya, dia tidak tahan untuk menyerapnya walaupun sebentar untuk membantunya berlatih. Meskipun naga ini berjarak 180.000 mil dari tubuh naga emas yang sebenarnya, bagaimana bisa dikatakan bahwa naga ini telah bekerja keras untuk berkultivasi, dan tidak mudah untuk berubah dari anaconda menjadi naga. Sekarang telah berubah menjadi naga, dan sudah memiliki bagian dari garis keturunan naga. Tapi ketika dia ragu-ragu, tiba-tiba cahaya merah menyala, langsung menyerap naga berkabut itu. Dev terkejut, dia buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa cahaya merah itu ternyata adalah kristal naga Brittany. Aura naga-naga ini berubah menjadi darah diserap oleh kristal naga Brittany. Meskipun Dev tidak tahu, kristal naga ini ada di tangannya sendiri, dan dia masih memiliki kontak dengan Brittany, tetapi karena kristal naga ini berinisiatif untuk menyerapnya, Dev tidak menghentikannya. Di masa depan, Dev akan mengandalkan kristal naga ini untuk menemukan Brittany dan yang lainnya, dan menemukan pagoda penindas iblis. Semua orang di pagoda penindas iblis itu adalah klan naga. Dev juga akan mencari pemilik pagoda penindas iblis, dan akan bertanya pada orang itu, kebencian macam apa yang dia miliki dengan klan naga? Pagi-pagi keesokan paginya. Ketika Dev menemukan Fidel, dia ingin membawa Valentina kembali ke dinasti Xiao. Karena dia telah berjanji kepada Pangeran Xiao, jadi dia harus melakukannya. Fidel tidak menghentikannya, tetapi dia masih memiliki satu kekhawatiran, dan itu adalah Hughes dari kota Kijia. Meskipun Harford sudah mati, kekuatan kota Kijia tidak kuat, tetapi bagaimanapun juga, kota Kijia telah terhubung dengan aliansi penyegelan iblis di belakangnya. Jika Hughes masih bermasalah dengan kota Sujia, itu tidak akan mudah. Dalam hal ini, maka saya akan menghancurkan kota Kijia, sehingga Tuan Kota Ju tidak perlu khawatir. Setelah Dev berbicara, sosoknya menghilang. Hanya butuh setengah hari bagi Dev untuk kembali, dan berita kehancuran kota Kijia juga sampai ke kota Sujia. Sekarang kota Kijia telah memilih untuk bekerja dengan aliansi penyegelan iblis, tidak akan ada tekanan psikologis dan kekhawatiran jika Dev menghancurkannya. Mereka yang bergabung dengan aliansi penyegelan iblis pantas mati. Dev mengajak Valentina pergi, tapi Violet melihat Dev dan berkata, "Aku juga akan pergi bersamamu." "Kemana kamu akan pergi bersamaku?" Dev sedikit terkejut. "Saya akan pergi ke laut dan menemukan sebuah pulau untuk berlatih. Dalam hal ini, Cowen tidak akan menemukanku. Kamu pasti tahu, Cowen pasti tidak akan menyerah selama aku masih membawa slip giok rahasia, dan ini akan membawa bencana bagi kota Sujia." Violet berkata. Dia memutuskan untuk terus berlatih di pulau-pulau di Laut Mati, dan ketika dia cukup kuat suatu hari nanti, dia merevitalisasi sekte 10.000 pedang. Melihat ucapan Violet masuk akal, Dev hanya bisa menganggukkan kepadanya dan setuju. Kasihan Fidel. Tepat setelah tinggal bersama putrinya selama beberapa hari, kedua putrinya hendak pergi lagi.
Tapi Fidel masih sangat senang mengetahui bahwa kedua putrinya baik-baik saja. Ayah, setelah aku pergi ke dinasti Xiao, aku pasti akan sering datang untuk menemuimu. Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa Anda ke dinasti Xiao untuk tinggal sebentar, dan Anda dapat merasakan keagungan kota kekaisaran. Valentina meraih tangan Fidel dan berkata, Oke. Anak perempuan saya, semuanya sangat menjanjikan. Dan akan sukses. Wajah Fidel tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi, jangan tunda waktu lagi. Baik Valentina dan Violet naik ke pesawat, dan kemudian pesawat itu perlahan lepas landas. Selama aku masih membawa slip giok rahasia, dan ini akan membawa bencana bagi kota Zujia. Fidel melihat pesawat yang lepas landas, dan air mata mengalir tak terkendali. Untuk sesaat, Fidel tampak jauh lebih tua. Pesawat itu terbang menuju Laut Mati, dan ketika mencapai tepi Laut Mati, hari sudah gelap. Dev tidak berada di dalam pesawat, tapi berdiri tepat di atas pesawat, memandangi Laut Mati yang luas dan matahari terbenam. Violet juga naik ke atas pesawat, dia tahu bahwa waktunya untuk pergi akan tiba. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat Dev setelah dia pergi kali ini. Mungkin ini terakhir kali mereka bertemu. Ketika Violet naik ke puncak pesawat, dia melihat Dev berdiri di bagian depan, dengan tangan di belakang punggungnya, sisa-sisa cahaya matahari terbenam bertebaran di pundak Dev, yang benar-benar membuat orang merasa melamun. Violet menatap bagian belakang Dev, tiba-tiba sedikit mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa untaian aura aneh mengalir ke arah Dev dari segala arah, dan Dev berdiri di bagian depan pesawat, tidak bergerak, memantulkan langit yang penuh dengan matahari terbenam, dia mengembun menjadi bayangan di belakangnya. Bayangan virtual itu tampak seperti naga, yang masing-masing tertanam di belakang mereka. Aura naga sejati? Violet sangat terkejut. Pada saat ini, dia sedikit malu. Bagaimana dia bisa layak untuk status ini? Dia bahkan berinisiatif untuk menerkam Dev tadi malam. Hei, kenapa kau keluar? Meskipun Dev Chen tidak menoleh ke belakang, dia tahu bahwa Violet sudah berada di belakangnya. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku akan pergi. Aku akan mencari pulau terpencil untuk berlatih. Violet tampak sedikit bingung saat melihat Dev Chen telah menemukannya. Tempat ini terlalu dekat dengan daratan. Kenapa kau tidak masuk lebih jauh ke Laut Mati? Dev berbalik. Violet tidak berani menatap mata Dev, matanya sedikit mengelak. Lagi pula, dia berinisiatif untuk menawarkan dirinya bercinta tadi malam, tapi Dev tidak ingin melakukannya. Sebagai seorang wanita, dia sungguh malu. Tidak masalah dekat dengan daratan. Aku bisa pulang dan lebih sering bertemu ayahku. Violet tersenyum tipis. Okelah kalau begitu, aku menghargai pendapatmu. Jika kau butuh bantuan dalam hal apapun, kau selalu bisa datang kepadaku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan segenggam slip giok transmisi suara dan memberikannya kepada Violet. Violet tidak menolak. Setelah mengambil slip giok, dia melihat ke arah Dev, lalu melompat dan turun langsung dari pesawat. Apakah kau tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada adikmu? Dev Chen sedikit bingung, mengapa Violet pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun kepada Valentina. Tidak, untuk menghindari saling tidak ingin berpisah, tolong beritahu saja adikku. Setelah Violet selesai berbicara, sosoknya benar-benar menghilang. Dev Chen melihat sosok Violet yang pergi dan merasakan kesedihan. Faktanya, tidak mudah bagi Violet, seorang wanita. Sungguh tidak mudah bagi seorang wanita untuk memikul misi sekte 10.000 pedang dan diburu oleh aliansi penyegelan iblis dan kakak seperguruannya. Apakah dia bertindak terlalu jauh tadi malam? Violet adalah wanita yang pasti telah membuat banyak tekad tadi malam. Dev Chen harusnya memberinya kenyamanan. Yo, apakah kau menyesal? Saat ini, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar. Apa? Apa yang harus aku sesali? Dev Chen bertanya pura-pura tidak tahu. Tentu saja kau menyesal tidak mempermainkan wanita itu. Jika kau tidak memakan daging yang keluar dari mulutmu, apakah kau masih laki-laki? Hahaha. Raja Iblis Awan Merah menggoda Dev. Aku seorang pria sejati. Aku seorang pria lugu.
Bagaimana aku bisa bersenang-senang dengannya? Kata Dev Chen dengan tatapan sopan. Kau bisa mati jika tidak berpura-pura? Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu, dan kamu masih berani mengatakan ini? Raja Iblis Awan Merah mengubah pandangannya ke arah Dev. Tuan Dev Chen, di mana kakakku? Pada saat ini, Valentina juga mencapai atas pesawat. Dia tidak melihat Violet di pesawat, jadi dia keluar untuk melihatnya. Kakakmu pergi, dan dia memintaku untuk memberitahumu. Kata Dev. Apa? Pergi? Valentina tertegun, lalu melihat ke laut mati yang luas, air mata mengalir di wajahnya. Kakak. Dev Chen tidak bisa melihat kesedihan karena perpisahan, jadi dia kembali ke dalam pesawat. Setelah pesawat tersebut mencapai wilayah laut, Dev Chen meminta Yulian untuk merendahkan pesawat tersebut, dan dia terjun ke laut mati. Dia ingin menyelamatkan Zier, salah satu dari 7 peri, dari laut mati, dan kemudian membawanya ke sekte jiwa iblis dan meminta Master Sekte Jiang untuk membantunya membangun kembali tubuhnya. Zier, yang selama ini merasuki pohon, tampak sangat senang melihat Dev Chen benar-benar kembali. Bagaimanapun, beberapa hari telah berlalu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Dia mengira Dev Chen telah melupakannya. Dev Chen membawa Zier langsung ke Sekte Jiwa Iblis di Gunung Iblis Surgawi. Tapi sebelum tiba di Sekte Jiwa Iblis, Dev pergi ke Istana Guanghan dan bertemu penguasa Istana Guanghan dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, dia bertanya tentang keluargamu. Karena dia membunuh 2 putra keluargamu, kepala keluargamu pasti tidak akan melepaskannya. Untungnya, kepala keluargamu tidak keluar dari pengasingan. Pertarungan skala besar terakhir menarik penguasa wilayah selatan dan melukai kepala keluargamu, sehingga waktu pengasingannya diperpanjang. Setelah meninggalkan Istana Guanghan, Dev Chen dan yang lainnya tiba di Sekte Jiwa Iblis, lalu Dev Chen menyerahkan Zier kepada pemimpin Sekte Jiang, dan juga meninggalkan 2 batu iblis surgawi, yang digunakan untuk membangun kembali tubuh Zier. Setelah meninggalkan Sekte Jiwa Iblis, Dev dan yang lainnya langsung menuju wilayah barat. Meskipun pesawatnya cepat, jaraknya terlalu jauh, jadi Dev Chen hanya menutup matanya dan berlatih. Pada saat yang sama, di markas Aliansi Penyegelan Iblis, Thonas, sebagai pemimpin aliansi, sedang duduk di atas kursi aula utama, dan di bawahnya, ada lebih dari selusin Master Alam Mahayana duduk dengan rapi. Dan para Master Alam Mahayana ini semuanya adalah pembudidaya iblis tanpa kecuali. Aliansi Penyegelan Iblis dengan slogan memusnahkan iblis dan membela kebenaran telah menjadi rumah bagi para pembudidaya iblis. Penatua Chu, tolong beritahu semua orang tentang penyelidikan ini. Thonas berkata kepada Penatua Chu di sampingnya. Meskipun Penatua Chu tidak terlalu kuat, dia dapat mencapai posisi penatua, dan dia masih melayani Thonas, jadi dia memiliki kemampuan tertentu. Distribusi kekuatan dan perekrutan personel Aliansi Penyegelan Iblis di seluruh dunia surga dan manusia hampir semuanya dijalankan oleh Penatua Chu. Meskipun para pembudidaya iblis alam Mahayana ini jauh lebih kuat dari Penatua Chu, tapi tidak ada yang berani meremehkan Penatua Chu. Semuanya, aku yakin kalian baru-baru ini memperhatikan bahwa, kecuali para pembudidaya iblis di daerah gunung-gunung iblis, banyak pembudidaya iblis di tempat lain telah menghilang tanpa dapat dijelaskan. Beberapa pembudidaya iblis yang menjadi target aliansi penyegelan iblis kita tiba-tiba menghilang. Hal ini menyulitkan aliansi penyegelan iblis kita untuk memiliki lebih banyak pembudidaya iblis yang bergabung dengan kita dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penyelidikanku, aku menemukan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Taois Walis. Para pembudidaya iblis yang hilang itu seharusnya dibawa ke suatu tempat rahasia olehnya. Penatua Chu berkata kepada banyak pembudidaya iblis. Master Sekte Zhou, tolong beritahu aku. Thonas memandang seorang lelaki tua bungkuk dan berkata. Orang tua bungkuk ini adalah orang yang membawa Tiansha dan Tianluo ke wilayah timur, bertarung dengan Dev, dan dikalahkan oleh Taois Walis. Master Sekte Zhou itu berdiri dan kemudian berkata perlahan, aku dikirim ke wilayah timur terakhir kali untuk membantu kota Kijia, tetapi aku tidak berharap akan bertemu dengan Dev Chen itu. Karena Dev Chen memiliki pembantu di sisinya, 2 muridku terluka dan aku harus melarikan diri. Master Sekte Zhou tampak malu. Lagi pula, agak memalukan untuk mengatakan bahwa dia telah melarikan diri di depan begitu banyak orang. Tetua Zhou, kau berada di alam Mahayana tingkat keempat.
Siapa yang bisa menakutimu di tempat menyedihkan di wilayah timur itu? Benar, hanya ada sedikit biksu alam Mahayana di wilayah timur, apalagi alam Mahayana tingkat keempat. Mungkinkah kau, seorang anak lelaki tua, tidak ingin menjadi musuh Dev, jadi kau sengaja lari kembali ke sini, kan? Siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah anak yang licin? Banyak pembudidaya iblis mulai mempertanyakan kemampuan Master Zhou. Lagi pula, dengan kekuatan alam Mahayana tingkat keempat, dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di wilayah timur, dan tidak mudah untuk menghadapi lawan. Sekarang dia bilang dia melarikan diri dan kembali, yang jelas merupakan masalah. Master Sekte Zhou mengabaikan orang-orang ini. Banyak dari pembudidaya iblis di sini adalah antek setia aliansi penyegelan iblis, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mencoba menyelamatkan hidupnya dan tidak punya pilihan selain membuat kerjasama di bawah aliansi penyegelan iblis. Aku bertemu Dev saat itu, dan pembantunya adalah Taois Walis. Meskipun itu hanya bayangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa aku tangani. Dan selain Taois Walis, ada gadis lain yang sangat cantik. Dia juga berhubungan dengan Taois Walis dan sangat kuat. Dua pengikut di sekitar gadis ini juga adalah pembudidaya iblis, dan kekuatan mereka sebenarnya adalah alam Mahayana tingkat kedua. Penyegelan iblis. Aku curiga gadis ini ada hubungannya dengan kota yang tiba-tiba menghilang ribuan tahun yang lalu, dan Taois Walis mungkin telah mengirim para pembudidaya iblis yang hilang ke kota itu. Sekte Master Zhou sedang berbicara menjelaskan situasinya. Setelah mendengar ini, wajah orang-orang yang baru saja mengejek Master Zhou berubah sedikit. Kota yang hilang ribuan tahun yang lalu? Mungkinkah kota matahari dan bulan? Tidak ada kabar tentang kota matahari dan bulan selama ribuan tahun. Bagaimana bisa seseorang dari kota matahari dan bulan tiba-tiba muncul? Seseorang bertanya dengan bingung. Kota matahari dan bulan tidak pernah benar-benar menghilang. Sebaliknya, ia menggunakan vena darah spiritualnya untuk membuka alam rahasia lain. Kota matahari dan bulan ini selalu berada di dunia surga dan manusia, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Thonas berkata. Jelas sekali, dia telah menerima laporan dari Master Zhou, mengetahui tentang kota matahari dan bulan, dan dia melakukan penyelidikan mendetail. Setelah mendengarkan kata-kata Thonas, semua orang terdiam karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Taois Walis dan kota matahari dan bulan yang menghilang adalah kekuatan yang tidak diketahui oleh mereka. Meskipun para pembudidaya iblis ini semuanya berada di alam Mahayana, mereka tidak tahu seperti apa kekuatan mereka. Namun, sosok bayangan Taois Walis bisa menyebabkan Master Zhou alam Mahayana tingkat 4 melarikan diri. Semua orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Taois Walis sendiri. Melihat semua orang terdiam, Thonas melanjutkan, sekarang Dev Chen memiliki kontak dengan Taois Walis dan kota matahari dan bulan, kita tidak boleh membiarkan dia terus berkembang. Jadi aku memutuskan untuk membunuh Dev Chen terlebih dahulu, menyingkirkan masalah besar di hatiku, dan kemudian berurusan dengan Taois Walis itu. Pemimpin, kami tidak tahu di mana Dev Chen sekarang. Di mana kami dapat menemukannya? Tanya Master Zhou. Dia pergi ke dinasti Xiao di wilayah barat. Thonas berkata. Setelah mendengar kata-kata, dinasti Xiao, Master Sekte Zhou berhenti berbicara, dan yang lainnya juga terdiam. Jika Dev Chen ada di tempat lain, orang-orang ini pasti akan mengambil alih tindakan ini secara aktif. Selama mereka menangkap Dev, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tetapi jika Dev Chen berada di dinasti Xiao, tidak ada satupun dari mereka yang berani pergi. Bagaimanapun, di dunia surga dan manusia, satu-satunya kekuatan yang dapat bersaing dengan aliansi penyegelan iblis adalah dinasti Xiao. Terlebih lagi, dinasti Xiao telah bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi semakin kuat, jadi pasti ada sesuatu di baliknya. Mungkinkah mereka dari aliansi penyegelan iblis mungkin tidak bisa mengalahkan dinasti Xiao? Jadi saat ini, tidak ada yang berani pergi ke dinasti Xiao untuk mencari Dev. Dan memungkinkan mereka terjebak di dalamnya. Melihat tidak ada yang berbicara, Thonas tersenyum tipis dan melanjutkan, semuanya, menurutmu tidak ada gunanya aliansi penyegelan iblis kita membandingkannya dengan dinasti Xiao? Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi ekspresi itu mengatakan semuanya. Dalam analisis terakhir, aliansi penyegelan iblis hanyalah sebuah aliansi yang dibentuk oleh beberapa kekuatan.
Dinasti Xiao adalah dinasti yang dikendalikan oleh keluarga Xiao, dan menguasai banyak kota dan pasukan. Bagaimana kekuatan ini dapat dilawan oleh kekuatan-kekuatan seperti mereka yang disatukan? Thonas melirik ke arah Penatua Chu, dan kemudian Penatua Chu berkata, dinasti Xiao memang kuat, tetapi dinasti Xiao memiliki salah satu kelemahan paling fatal, dan itu adalah perebutan tahta. Putra sulung Kaisar Mekini Xiao, tergila-gila pada seorang wanita. Untuk menyembuhkan putranya, Kaisar Xiao mencari alkemis terbaik dari seluruh negeri. Meski sudah sembuh, putra sulungnya, Mekini tidak memiliki kekuatan dan prestise di dinasti Xiao. Bersambung ke episode 424. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.